wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu irang Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar Indro Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun dumateng kang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah manfaat maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati iktikaf fi hadzal masjid lan diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 51 masih membahas tentang maksiat kaki. Halaman 51 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal wa min ma'asir rajali lan setengah saking pira-pira maksiate sikil wa man lan sapane wong alaihi kang tetep ing atase man apa hakun hak yalzamuhu kang wajib hak ing wong min kisosin au dainin au nafaqatin au birri walidayhi. Saniki wa tarbiyatil atfali, kewajiban mendidik anak-anak. Jadi kewajiban mendidik anak-anak, okay. Jadi siapapun yang mampu mendidik anak-anaknya tetapi tidak mau mendidik anak-anaknya, maka itu berdosa, itu maksiat, ya. Itu maksiat dan berdosa. Para hadirin ingkang minulya niku wonten kata tarbiyah. Wa tarbiyatil atfal, wa tarbiyatul atfal mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak. Tarbiyah niki saking masdar kata robba. Robba yurabbi. Niku saged diartikan mengasuh, saged diartikan mendidik, saged diartikan memelihara. Nah, kalau kita bicara tentang kosakata dalam bahasa Arab, ternyata kata tarbiyah ini dari 3 kata kerja, ya. Nanti terkait niku. Yang pertama dari kata robba yarbu. Robba yarbu niki saged bermakna nama yanmu.
Nama yang meniki proses tengah para ulama artinya berkembang. Jadi anak itu kita didik agar bisa berkembang. Yang kedua, saged dari kata Robia Yarba, ya, Robia Yarba niku artinya nopo? Nasya'a atau tarok ro'a, artinya tumbuh. Kemudian yang nomor 3, saged di asal kata dari kata kerja robba yarubbu, artinya nopo? Bisa diartikan aslahahu. Nopo aslalahu? Memperbaiki, ya, memperbaiki. Kemudian tawalla amrohu, memberikan perintah untuk kebaikan. Bisa juga artinya waqoma alaih, membangkitkan kesadaran batinnya, jasadnya, pikirannya, wawasannya, ilmunya untuk anak-anak. Ya, jadi bisa diartikan tarbiyah niki nopo? Kegiatan orang tua, baik bapak ibunya. Tidak bisa kemudian bapaknya nduding ibunya, ibunya nduding bapaknya, saling bertengkar untuk menunjuk siapa yang paling dibebani di dalam mendidik anak. Niki sama-sama punya kewajiban, Pak. Meskipun panjenengan orang laki-laki suami bekerja dengan capeknya luar biasa, tapi panjenengan tasik nggak ada kewajiban untuk mendidik anak-anak di rumah. Nggih, niku tasik wajib mendidik anak-anak di rumah. Niku kewajiban. Sebab nopo? Tarbiyatul atfal, tarbiyatul aulad. Niku kewajiban orang tua dumateng anak-anak yang merupakan perintah langsung Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan atau tindakan orang tua dalam pengembangan, pemeliharaan, memberikan ilmu, memberikan bimbingan, penyempurnaan, kasih sayang, itu bagian dari tarbiyah. Sebab niki termasuk termasuk sunnah Kanjeng Nabi yang bermakna tarbiyah atau at-tarbawi nabawiyah, bagian dari pendidikan yang ditinggalkan oleh kanjeng Nabi. Jadi kita selaku orang tua niku otomatis menjadi murabbi, nggih, menjadi murabbi, Pak, pendidik, menjadi napa? Pemelihara, menjadi penjaga, mengayomi, menyayangi, niku murabbi. Lah murabbi niki mboten namung panjenengan memberikan harta, pemenuhan kebutuhan fisik kepada anak, tapi juga ilmu, juga adab, moral, teladan, ibadah. Ini kedah ya diajarkan dumateng anak-anak mulai kecil, Pak, diajarkan agar terjadi al-adatul hasanah fi yaumiyah, terjadi kebiasaan baik dalam keseharian, okay? Dalam keseharian niku murabbi. Jadi membimbing anak ruhaniyahnya, membimbing anak jasmaniyahnya, pikirannya dan sebagainya. Para ulama niku jelas sudah ngeten, orang tua yang menjadi murabbi untuk anak-anaknya niku minimal kalau menguasai 10 langkah-langkah di dalam Islam, itu anak-anaknya akan menjadi anak yang luar biasa. Napa? Siji, agar anak-anak salimul akidah, selamat akidahnya. Anak-anak harus selamat akidahnya. Jangan sampai ketika dewasa mereka mudah disusupi oleh pemahaman-pemahaman yang nampaknya itu adalah benar, tetapi dampaknya syirik dumateng Gusti Allah.
Contoh, Gusti Allah bersemayam di arsy. Gusti Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya mata dan sebagainya. Itu aliran jismiyah, jahmiyah yang haram di dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Watah hati-hati Pak. Nggih. Hati-hati saniki kata yang terseret kepada akidah yang nampaknya benar tetapi salah kaprah. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita niku biar memiliki sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Salatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Ya, kemudian adabnya bagaimana. Ini sahihul ibadah. Yang ketiga, matinul khuluq. Kekuatan, kekokohan akhlak mereka. Ya. Lek mulai cilik mboten dididik akhlak, Mbak. Kekuatan akhlak, kekokohan akhlak sampai gede enggak kuat mereka. Ya, tidak kuat. Kemudian apa? Qayyimul jismi. Badan yang sehat, badan yang kuat. Jadi orang tua punya kewajiban memberikan asupan makanan, asupan gizi, asupan makanan, minuman yang halalan thayyibah. Penting nih Pak. Sebab satu butir nasi yang itu bersumber saking panjenengan kerja, nafkah yang halal dan thayyib yang masuk ke mulut istri kita, ke mulut anak kita, satu butir nasi kata Kanjeng Nabi itu dihitung sedekah panjenengan. Dan setiap apa yang masuk dalam tubuh anak-anak kita dari hasil kerja halal kita, maka sampai kapanpun itu menjadi amal jariyah, menjadi harta jariyah, darah jariyah, ihtisab jariyah kita. Sehingga anak-anak kita jika mendoakan kita kebaikan amal apapun itu nyampe kepada orang tuanya. Sebab dalam dirinya ada asupan butiran nasi, segelas air yang itu bersumber dari rezeki halal orang tuanya. Niki Pak, sedekah niku Pak. Nggih, sedekah niki Kanjeng Nabi, nggih. Napa malih musaqqaful fikr. Anak-anak dibiasakan untuk berpikir agar ke depan bisa berwawasan luas menghadapi problematika kehidupan. Kokoh semangatnya, punya semirit dalam perbedaan pendapat dan sebagainya. Kemudian apalagi mujahadatul nafsi. Kita ajarkan anak-anak kita mujahadah, bagaimana dia mengekang nafsunya, menahan nafsunya, ya, menahan keinginan, semua keinginannya. Ini mujahadatul lin nafsi. Kemudian harisun ala waktihi. Orang tua bagaimana bisa anak-anak itu harisun, penentu dari waktunya sendiri. Bukan anak-anak yang ditentukan oleh waktu. Ini sekarang terjadi Pak. Jadi yang bagus itu bagaimana kita menentukan waktu, tapi sekarang kebanyakan terbalik. Kita yang ditentukan oleh waktu. Paham gak? Sehingga waktu itu lewat begitu saja, gak ada yang manfaat. Kemudian kita didik anak-anak kita untuk munazzam li su'nihi, tertib di dalam setiap urusannya. Bagaimana dia melipat pakaian dari kecil, bagaimana dia menaruh sendok dalam piring, bagaimana dia mengantar piring kotor ke tempat cucian piring, bagaimana dia menaruh sepatunya tempatnya. Ini termasuk didikan Islam, didikan agami Islam. Munazzam li su'nihi. Mereka punya manajemen yang bagus untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini didikan Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Niki Pak, nggih. Kemudian apalagi qadirun ala kasbin. Anak-anak orang tua yang murabbi mendidik anak-anak agar berjiwa mandiri. Berjiwa mandiri. Ayo nak selesaikan ojo mandek. Terus diatih untuk kemandirian sejak kecil. Okay. Apalagi nafi'un li ghairi.
Mereka anak-anak dididik untuk selalu memberi manfaat kepada orang lain. Ini jarang dilakukan. 10 konsep tarbawi atau tarbiyatul aulad yang sekarang hilang dari kaum muslimin. Konteks 10 ajaran Nabi nikilah yang dikatakan ajaran tarbiyatul atfal, tarbiyatul aulad yang sekarang hilang, banyak hilang dari orang tua masa kini. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi orang tua itu bagaimana menjadikan anak-anak ini sebagai hamba yang siap melakukan sesuatu yang manfaat dalam kehidupannya. Ada 3 pertanyaan besar, Pak. 3 pertanyaan besar yang ini tantangan buat kita semua sampai hari ini. Nomor 1, apakah ada orang tua yang tidak ingin anak-anaknya memahami ilmu dan amalan agama? Jawabannya tidak ada. Semua ingin anaknya ngerti ilmu agama. Betul? Betul gak? 1. Masa anak wong tua, ojo ngaji. Ojo ngaji, gak penting. Sing penting golek dunia, sing penting kerja, sing penting golek titel, sing penting sekolah. Nah ini Pak. Ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah ada orang tua yang tidak ingin anaknya memahami ilmu agama dan mengamalkan agamanya? Yang kedua pertanyaannya, apakah ada orang tua yang tidak ingin anak-anaknya selamat dunianya, selamat kuburnya, selamat akhiratnya? Wonten? Tidak ada. Pasti semua ingin anak-anaknya bahagia. Bahagia as-sa'adatud daronain, sa'adah fid dini wa sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Bahagia. Kalau bisa minal muflihin, bagian dari orang-orang beruntung fi yaumil qiyamah. Yang ketiga, pertanyaan penting nih Pak. Apakah para orang tua sadar bahwasanya proyek terbesar itu adalah kualitas anak-anaknya? Proyek terbesar anak-anaknya. Di Finlandia Pak, ada sebuah film yang bagus, negara non muslim, tapi luar biasa. Contohnya itu, ketika seorang ibu hamil usia 3 bulan, dia seorang wanita karir, orang perbankan, ya, kemudian mengundurkan diri dari banknya. Ditanya oleh orang, kenapa Anda mundur dari perbankan? Dia menjawab sambil megang perutnya, ini adalah proyek terbesar saya. Tuh, mereka memahami ini proyek terbesar saya. Dalam arti anak-anak mereka, anak-anak investasi jangka panjang, baik dunianya dan akhiratnya. Inilah kelalaian Pak. Jadi proyek terbesar para orang tua bagaimana anak-anaknya menjadi waladun solihun yada'ulah. Bagaimana menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Niki sehingga proyek big project, proyek besar itu adalah menjadikan anak-anaknya ya sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk waladun solihun yada'ulah. Yada'ulah niki fi'il mudhari Pak, yada'u ya, terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Niki. Jadi niku lah, ini kelalaian dari kita semua saat ini. Banyak yang lalai mendidik anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua yang sakit hatinya, sakit fisiknya, sakit jasmaninya, sakit pikirannya sebab perbuatan
anak-anaknya. Tidak sedikit anak-anak yang sakit pada orang tuanya, sakit kepada pengawas orang tuanya, sebab orang tuanya itu tidak memberi pedoman murabbi kepada anak-anaknya. Ini yang terjadi saat ini. Ya. Jadi orang tua mendidik anak di dalam Islam, kita tegaskan hukumnya wajib masing-masing orang tua. Mbak Maimun dawuh ngeten, Bu, Pak. Masya awakmu gak iso ngulang ngaji, minimal ono a ba ta, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta. Itu akan menjadi sedekah bagi orang tuanya. Niki wajib, sebab niki amanah Gusti Allah. Niki perintah Kanjeng Nabi. Nabi dawuh, riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 93 Masehi di Mekah. Niku makamnya dari Masjid Haram ke arah Tanaim kurang lebih 3,5 kilo. Sebelum Tam'in sekitar 600 meter, dekat dengan Tanaim. Kalau mi'rab umrah sunnah ke Tanaim, mampir ke kuburannya Ibnu Umar. Nggih, melewati itu kan. Kalau tahu, jarang yang tahu. Ibnu Umar tabaruk kepada Ibnu Umar. Pun niki Sahih Bukhari Muslim. Kullukum ra'in. Setiap dari kamu sekalian adalah pemimpin. Nah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin mas'ulun akan dipertanyakan, mempertanggungjawabkan an ra'iyatih, dari orang yang dipimpinnya. Termasuk kata ulama anak-anaknya, termasuk istrinya dan sebagainya. Ditanya oleh Gusti Allah. Makanya salah satu mengapa Sayyidina Umar bin Khattab sukses menjadikan anak turunnya para pemimpin besar, ulama besar. Karena ada dua pesan sahabat Umar kepada putranya Ibnu Umar radhiyallahu an. Niki wonten dalam kitab Tuhfatul Maudud li Ahkamil Maulud. Ya, anlimu auladakum, ajarilah anak-anakmu semua, didiklah anak-anakmu, sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan kepada mereka. Apa yang kau berikan kepada mereka? Loh, ini dipertanyakan. Yang kedua, anlimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, fa innahum saya'ishu fi zamanihim, karena mereka hidup pada zamannya, ghaira zamanikum, bukan zamanmu. Jadi anak-anak hidup pada zamannya, Pak, bukan zaman kita. Ya, fa innahum khalaqu li zamanihim, sungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka. Wa nahnu khalaqna fi zamanina, kita orang tua itu hidup di zaman kita sendiri. Jadi bagaimana anak-anak punya keahlian yang bisa menjaga jiwanya, menjaga ilmunya, menjaga agamanya. Ahli teknologi, monggo. Ahli komputer, monggo. Bahasa Inggris, monggo. Bagaimana hukumnya anak-anak diajari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, para hadirin. Kanjeng Nabi niku dan kitab Khilyatul Auliya memerintahkan sahabat Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi, untuk belajar bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Romawi. Kenapa? Agar bisa menyerap ilmu-ilmu dan peradaban mereka. Ini harus sampaikan. Kanjeng Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit
merintahkan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab untuk belajar agama bahasa-bahasa di dunia ini. Tetapi mengapa kita sendiri yang katanya ahlus sunnah, tetapi melarang anak-anak kita untuk belajar bahasa ya di luar bahasa Indonesia, luar bahasa Arab. Tuh, sahabat ngelakoni kok jenengan ngelarang nih. Lanjutkan. Bahasa Arab lanjut. Bahasa Inggris lanjut. Mandarin lanjut. Kenapa? Sudah dipraktekkan zaman Kanjeng Nabi. Eling nggih. Tapi kata guru saya Imam Ghazali dawuh, sak pinter-pintere anak ilmu dunianya, jangan lupa fasihkan dulu mereka dengan bacaan Qur'annya. Fahamkan mereka dengan kisah nabinya. Perintahkan mereka untuk sholatnya. Pesan Imam Ghazali. Percuma anak jenengan ranking 1 bahasa Inggris tapi gak sholat. Iki kapan mboten niki? Kelata, nggih. Pun. Para hadirin rahimakumullah, itu pesan Ibnu Umar kepada kita semua. Makanya kita juga berharap melanjutkan perintah Kanjeng Nabi, memuliakan anak. Memuliakan anak niku termasuk sedekah orang tua kepada anaknya. Dalam bentuk nopo? Kanjeng Nabi dawuh, akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu sekalian. Wahsinu adabahum. Dan baguskanlah adab mereka, moral mereka, akhlak mereka. Niki pondasi yang mendasar, Bu. Sak pinter-pintere anak-anak kita ojo lali wahsinu adabahum. Perbaguskan mereka dengan adab-adabnya. Sakniki kata mboten pinter-pinter arek saiki, tapi 12 ditambah pinter. Kuatah nggih? Niki, Pak. Wong biyen gak patek pinter, tapi akhlake pinter. Niki jadi apapun anak-anak kita nyon sewu, jangan lupakan pesan Kanjeng Nabi, wahsinu adabahum. Perbaguslah mereka dengan adab-adab mereka. Paham nggih? Cok lali adab-adabnya, gimana dengan orang tua, gimana dengan guru-gurunya, ngoten. Diajari sejak dini, nggih, sejak dini. Niki. Kanjeng Nabi dawuh, ndak ada pemberian yang lebih afdol. Mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang paling afdol kecuali min adabin hasanin, adab yang baik terhadap anak-anaknya. Lo 10 mau angel, Pak. Nggih, angel. Kula piyambak mboten saged sebab keterbatasan, kesibukan dan sebagainya. Tetapi para ulama memahami setiap orang tua tidak akan bisa melakukan seluruh 10 pesan Islam di dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak. Makanya Imam Ar-Raghib Al-Asfihani Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1108 Masih di Baghdad, beliau mengatakan dalam kitab Al-Mufradatul Quran, Al-Mufradatul Quran, beliau dawuh, tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Untuk menyampaikan kesempurnaan sebuah proses, maka lakukan syai'an fa syai'an, tahap demi tahap. Berarti sesuai kemampuan. Insya'us syai' halan fa halan ila haddit tamam. Untuk menyampaikan sesuatu, pendidikan dan sebagainya, ya, maka lakukan tahap demi tahap. Halan fahalan, kondisi demi kondisi, situasi demi situasi, bertahap. Itu ajaran Islam. Ya, ila haddit tamam, sampai batas kesempurnaan
ukuran dalam pendidikan anak. Artinya orang tua walaupun wajib mendidik anak-anaknya, tetapi mereka terbatas haddit tamam, ya, maka lakukan tahap demi tahap. Nyun sewu para hadirin, Gusti Allah niki dawuh dan surat At-Tahrim ayat 6 niku pun apal sedaya niki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei wong sing padha iman kabeh, ku reksa, jogon temenan awakmu lan keluargamu saking geni neraka. Niki berarti yang pertama kali yang melaksanakan adalah orang tuanya. Teladan orang tuanya. Jangan memerintahkan anak sampai enggak ngelakoni, anak kok ngelakoni. Sebab Gusti Allah dawuh, ku anfusakum. Kita dulu, Mbak, Bu, kita dulu yang harus baik. Kita dulu yang harus sholat 5 waktu. Kita dulu yang harus tiap hari baca Quran. Baru bisa memerintahkan anak-anak kita. Nggih, niki dawuh Gusti Allah. Tapi saniki ya Allah, banyak orang tua yang lupa dengan sholatnya. Banyak orang tua yang lupa mendoakan anak-anaknya. Banyak orang tua yang sibuk dengan kerjaannya. Ya, sibuk bekerja, anak dua blek, akhirnya saling menyalahkan. Dodeng kono saling menyalahkan. Akhirnya nyon sewu, Pak, le anak-anak tidak diperhatikan ilmunya, akhlaknya, adabnya, kebutuhannya, maka terjadi kekerasan terhadap anak secara psikis, secara psikologis. Walaupun jenengan gak ngantemi anak, gak nempeleng anak, gak ngepuk anak, tapi sikap kita yang tiap hari lalai dengan anak-anak, maka itu tergolong kekerasan psikologis terhadap anak-anak kita. Akhirnya terjadi apa? Keberadaan anak mulai kecil sampai dewasa kurang diperhatikan, tidak diperhatikan orang tuanya. Di rumahnya nggak nyaman sama sekali. Akhirnya mencari alternatif kenyamanan di luar dengan berbagai kegiatan yang negatif. Ya. Akhirnya bingung anak-anaknya mau ngapain. Ya, orang tuanya bekerja semua misalnya, atau juga kehilangan sosok orang tua yang dia ayomi tiap hari, tidak ada. Ketemu mbahnya tiap hari, ketemu nenek tiap hari. Ya, akhirnya mbahnya seharusnya usia tua itu takarub kepada Allah, ibadah dumatan Gusti Allah, mereka disibukkan dengan menunggui putu-putu mereka. Ya lek wong loro kerja lek cukup situke nang anake. Ojo kerja karo, Pak. Penting wajib mendidik anak. Akhirnya mudah emosional, Pak. Mudah marah, mudah emosional. Ya, melawan orang tua sebab dia sejak kecil tidak dididik. Itulah orang tuamu. Dia tahunya ketemu duit. Ketemu duit. Ketemu duit, nakal kepuk. Tidak ada pendidikan di dalamnya, sehingga anak-anak menjadikan kita bukan sosok orang tua, tetapi the killer, pemarah, pemukul, macam-macam, Pak. Akhirnya mereka mudah menangis, mudah putus asa, mudah bingung. Muncullah jiwa pemberontak anak-anaknya terhadap orang tuanya. Ini, Pak, inilah dimaksud kehilangan murabbi di dalam rumah tangga kaum muslimin. Sibuk nyambut gawe, monggo, tapi jangan lupakan anak-anak. Anak-anak gak ngaji, dibiarkan. Anak-anak gak sholat, dibiarkan. Anak-anak gak jaga adab, dibiarkan. Padahal ini hak anak-anak, Pak. Wajiban wong tua, ini hak anak.
Akhirnya dewasa anak-anak kita menjadi generasi yang lemah. Lemah imane, lemah agamane, lemah normale, sifate, lemah ilmune, lemah dan macam-macam. Dan ini diperingatkan oleh Allah. Jangan sampai kamu khawatir dan takut jika anak-anakmu tidak sejahtera, meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang seandainya mereka wafat meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah. Ada nih. Lemah, Pak. Mereka khaufu alaihim. Orang tua takut gak iso mangan. Wong tua wedi anak gak iso urip. Ya, Allah dawuh, "Falyattaqullah." Bertakwalah dumateng Gusti Allah. Dzurriatan di'afan. Makanya kita mewariskan anak-anak yang dzurriatan di'afan, anak-anak yang lemah, sakjane niku dosa. Hukumnya berdosa seharusnya, Pak. Ya, niki. Makanya kenapa dosa? Kanjeng Nabi dawuh, "Kafa bil mar'i itsman." Cukup bagi seseorang berdosa, bermaksiat. Kenapa? Ayyudayya man yakutu, mereka tidak menyiapkan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya, termasuk anak-anak. Lho terus pundi kok bingung 10 konsep niki wis ngeten mawon wis. Ya, wonten mawon. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus niku dawuh, minimal wong tua itu memerintahkan dua. La ya'sunallaha ma amarahum. Napa? Jangan bermaksiat terhadap perintah Gusti Allah. Jangan sampai anak-anak la ya'sunallah ma amarahum. Anak-anak bermaksiat, melanggar perintah Gusti Allah. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'maruna. Perintahkan mereka untuk berbuat taat perintah Gusti Allah. Wis loro niki. Minimal ngono niku. Lek gak sanggup semuanya, nggih. Lah niki para hadirin rahimakumullah. Sesuai dah. Oh. Kenapa anak-anak nanti, Pak, kalau belajar tafsir ayat tadi ku anfusakum wa ahlikum naro, At-Tahrim ayat 6, hampir seluruh kitab tafsir Ibnu Katsir atau Bari atau Brani dan sebagainya niku dawuh hubungan anak dan ayah, hubungan anak dengan orang tua tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Masing-masing saling mendukung derajatnya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin. Ya, orang-orang beriman itu dan anak cucunya ya niku apa? Mengikuti mereka ya dalam keimanan. Kemudian dikatakan Ibnu Katsir napa? Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ilaihi hatta yalhiqahum fi darajatihi fil jannah. Mereka bisa berkumpul di surga saling mendukung derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal orang tua itu bisa ke anak dan anak-anak itu bisa diangkat dengan derajat orang tuanya. Ada riwayat ngeten, Pak. Ada orang tua yang semula masuk neraka, kemudian masuk surga. Mereka tanya kepada Allah, fayaqulu, ya Rabbi anna li hadih.
Ya Allah, aku ki mlebu neraka, kenapa sakniki aku mlebu swarga? Ya Rabbi annali hadih, ada apa ini ya Allah? Allah menjawab, bi istighfari waladika laka, sebab itu, sebab istighfarnya anakmu untukmu, maka mereka berkumpul di dalam surga. Paham nggih? Inilah dikatakan investasi akhirat anak-anak kita fi yaumil kiamah. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.